Halo semua pecinta BTTH, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana sebelumnya Xiaoyan telah menghajar Xiamang, yang telah mencegat perjalanan ke kota Tianbei. Setelah itu mereka semua pun melanjutkan lagi untuk menuju kota Tianbei. Setelah beberapa lama berjalan akhirnya Han Sue pun memutuskan untuk beristirahat sebentar. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang keluar dari tenda. Ketika Xiaoyan keluar, Xiaoyan melihat Han Sue akan menghampirinya. Xiaoyan jelas tahu karakter dari Han Su dan Xiaoyan tidak ingin ditegur kedua kalinya. Xiaoyan pun segera mengambil beberapa tiang tenda kemudian menghampiri kelompok Han Chong dan bermaksud untuk membantu membangun tenda. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia menyadari bahwa ada Han Sue di hadapannya. Xiaoyan pun segera menatap ke arah Han Sue kemudian tersenyum kepadanya. Mata cantik Han Su terus menatap ke arah Xiaoyan dipenuhi dengan rasa penasaran. Xiaoyan samar-samar dapat mengetahui sepertinya Han Su merasakan sesuatu dan curiga kepadanya. Namun dengan gelar sarjana Fakultas Ilmu Cinta di Jawa, Xiaoyan tentu tidak akan menjadi gelisah dan malah terus menjadi tenang. Setelah agak lama Xiaoyan pun segera bertanya kepada Han Sue apakah ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Alisa seketika bergetar ketika mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Ia segera mengulurkan tangannya perlahan dan meraih lengan Xiaoyan di tengah beberapa tatapan tertentu dari sekitar mereka. Han Sue menyelidiki Xiaoyan dengan doki yang cepat ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Menyadari hal itu ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun saat ia merasakan doki memasuki tubuhnya. Xiaoyan menyadari betul apa yang menjadi tujuan Han Sue setelah kejadian tak terduga yang menimpa mereka. Setelah agak lamaan Han Sue pun segera melepaskan tangannya dan kekecewaan segera melintas di matanya. Tampaknya tebakan Han Su benar-benar tidak menemukan hasil karena yang ia temukan dalam tubuh Xiaoyan hanyalah luka parah yang serius. Setelah itu melirik ke arah tiang tenda yang dibawa oleh Xiaoyan kemudian berkata bahwa karena cedera internal di dalam tubuh Xiaoyan cukup serius, maka Xiaoyan tidak perlu lagi untuk bekerja, biarkan orang lain melakukan hal-hal tersebut sementara Xiaoyan bisa pergi beristri 4. Maksudnya beristirahat. Menanggapi hal itu Xiaoyan sedikit tertawa kemudian berkata meskipun Xiaoyan terluka Xiaoyan bukanlah orang yang tidak berguna. Melanjutkan perjalanannya membawa tenda ke arah kelompok Han Chong yang sedang memasang tenda. Han Sue hanya mampu terdiam sambil melihat punggung Xiaoyan yang meninggalkan dirinya. Singkat cerita malam harinya Xiaoyan berada di dalam kamp kemudian melakukan proses latihan dan penyembuhan. Setelah agak lama Xiaoyan pun membuka mata. Dan Xiaoyan kemudian terkejut menyadari apa yang ada di dalam tubuhnya. Xiaoyan menghirup nafas dalam dan terkejut ketika menyadari adanya kekuatan spasial dalam tubuhnya. Kekuatan spasial adalah kekuatan misterius yang bahkan seorang elit di tingkat dojong agak kesulitan untuk mengendalikannya. Sebelum mencapai kelas tersebut bahkan seorang ahli di kelas Do Huang tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Namun benang energi berwarna perak yang muncul dalam doki Xiaoyan adalah kekuatan spasial yang benar-benar asli. Seketika Xiaoyan berpikir sepertinya kekuatan spasial ini telah tertinggal ketika di dalam terowongan ruangan angkasa dihancurkan. Dengan kata lain Xiaoyan mendapatkan kekuatan misterius ini ketika Xiaoyan dalam lubang cacing menuju dataran tengah. Selain itu untuk beberapa hal yang tidak dapat diketahui alasannya ternyata reaksi energi tidak menyebar melainkan bercampur dengan doki milik Xiaoyan. Hal ini benar-benar dapat disebut kasus berkah karena adanya bencana. Xiaoyan pun merasa sangat senang karena dirinya saat ini memiliki kekuatan spasial walaupun kekuatannya sangatlah lemah. Setelah itu Xiaoyan pun menarik tangan dan mengepalkan tinjunya kemudian melesatkan ke arah ruang kosong yang seketika menjadi terdistorsi. Seketika Xiaoyan pun tersenyum dan merasa sangat senang dengan kekuatan baru yang ia miliki. Singkat cerita perjalanan masih terus berlanjut seperti yang dikatakan oleh Han Chong. Perjalanan setelah ngarai 10.000 ular sangat benar-benar mulus. Selama beberapa hari tersisa mereka bertemu dengan beberapa masalah kecil namun tidak menyebabkan kecepatan konvoi berkurang. Oleh karena itu kota Tianbei juga semakin dekat selama beberapa hari perjalanan tersebut. Sementara itu Xiaoyan masih terus melakukan proses latihan dan penyembuhan dirinya. Pada saat ini kekuatan Xiaoyan telah pulih di kisaran 70 hingga 80% dari kekuatan semula. Namun saat ini Xiaoyan benar-benar tidak ingin mengungkapkan kekuatan yang ia miliki. Xiaoyan merasa senang dengan sikap orang-orang yang selalu berterus terang dalam konvoi tersebut dan tidak ingin membuat mereka menaruh rasa hormat kepada Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tidak ingin mereka akhirnya menjadi jauh darinya setelah menambahkan sedikit sesuatu yang lain ke dalam persahabatan yang telah mereka buat selama beberapa hari.
Beruntung dengan kekuatan Xiaoyan saat ini kemungkinan besar bahkan Han Sui di dalam kelompok Honpoi tidak akan bisa menemukan jika Xiaoyan telah menyembunyikan auranya. Selain itu, karena adanya kekuatan spasial yang kecil dalam tubuh Xiaoyan bahkan beberapa ahli di kelas puncak Do Huang atau bahkan elit Dojong akan kesulitan mengidentifikasi kekuatan sejati Xiaoyan jika ia ingin menyembunyikannya. Meskipun Xiaoyan berpikir bahwa ia telah mampu menyembunyikan kekuatannya dengan sempurna. Namun Xiaoyan menyadari sikap Han Yue terhadapnya selama beberapa hari perjalanan telah berubah. Menyadari hal itu Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah naluri dan insting dari seorang wanita benar-benar sangat kuat. Xiaoyan pun hanya mampu menggelengkan kepala kemudian memutuskan untuk lanjut masuk ke dalam proses latihan. Singkat cerita perjalanan pun telah masuk ke hari kelima dan mereka segera mendirikan camp lalu tiba-tiba burung pembawa pesan datang menghampiri kelompok dari Han Chong. Han Su pun segera menerima pesan yang dibawa oleh seorang penjaga dan perlahan membukanya. Mata cantiknya bergetar sementara wajahnya yang cantik perlahan menjadi sedingin es sebuah kemarahan bahkan melintas di matanya setelah selesai membaca surat tersebut. Menyadari hal itu Han Chong segera bertanya apakah yang telah terjadi. Han Sui berkata surat tersebut dikirim dari Han dan menyebutkan bahwa klan Hong berencana untuk menyerang klan Han. Mereka meminta Han Sui untuk berhati-hati selama perjalanan kembali ke klan Han. Mendengar hal itu Han Chong pun terlihat marah kemudian bertanya apakah yang direncanakan oleh para bajingan tersebut kali ini. Han Sui pun termenung kemudian berkata ketua dari klan Hong menginginkan kakak perempuannya dan Han Sui menikah dengan seseorang bernama Hon Chen. Namun aku tahu niat asli klan Hong, yaitu dia ingin mengambil alih klan Han, dan jadi penguasa sepenuhnya kota Tianbei. Ekspresi cukup banyak orang di sana menjadi gelap setelah mendengar perkataan tersebut. Setelah itu Han Sui berkata bahwa mereka akan memasuki area kota Tianbei besok dan semua orang harus berekstra hati-hati. Mereka pun mengangguk kemudian Han Sui segera kembali ke tendanya. Setelah itu Xiaoyan pun berinisiatif bertanya kepada Han Chong. Apakah yang telah terjadi? Han Chong menarik nafas kemudian berkata bahwa klan Hong adalah klan terkuat di kota Tianbei. Bahkan dengan kekuatan dari klan Han mereka masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan klan Hong. Selain itu alasan lain adalah bahwa klan Hong memiliki sedikit hubungan dengan pavilion petir angin. Orang yang paling menonjol dari generasi ini adalah Hong Chen. Ia adalah seseorang dari Whitening Pavilion, yang sangat dihormati di dalam klan Hong. Klan Hong sendiri menggunakan nama Winlining Pavilion, untuk memperluas reputasi dan pengaruhnya dalam beberapa tahun yang singkat ini. Bagaimanapun pavilion petir angin dapat dianggap sebagai vaksin tingkat atas di seluruh wilayah utara dataran tengah. Oleh karena itu klan Han akan sangat rendah jika dibandingkan dengan mereka. Setelah penjelasan Han Chong kejutan pun melintas di mata Xiaoyan ketika mendengar nama yang familiar disebutkan. Xiaoyan terdiam hingga akhirnya Han Chong lanjut berbicara. Ia berkata bahwa sepertinya klan Han akan menghadapi beberapa kerusuhan. Ia akan meminta nona muda untuk memberikan Xiaoyan sejumlah uang setelah mencapai kota Tianbei. Xiaoyan harus pergi sendiri dan menghindari keterlibatannya dalam perseteruan tersebut. Mendengar hal itu Xiaoyan hanya tersenyum. Hingga akhirnya Han Chong memerintahkan semua orang untuk beristirahat lebih awal. Ia meminta semuanya untuk meningkatkan jumlah penjagaan malam ini dan bersiap dengan kemungkinan yang terburuk. Mereka pun mengangguk kemudian segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Han Chong. Setelah itu Han Chong juga mempersilakan Xiaoyan untuk lanjut beristirahat, agar cepat pulih dari luka-lukanya. Xiaoyan pun mengganggu kemudian berdiri dan menyapa semua orang sebelum akhirnya berjalan kembali ke tendanya. Singkat cerita hari pun berganti dengan konvoi yang telah melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras yang meminta semua orang untuk bersiap dan meningkatkan penjagaan. Karena mereka telah memasuki wilayah kota Tianbei hati semua orang pun menegang dan mereka mengangkat kepala kemudian melihat papan nama batu di ujung jalan. Tak lama setelah itu benar saja mereka mengalami serangan di mana banyak anak panah yang melesat ke arah mereka. Melihat serangan tersebut mereka pun segera bersiap dengan doki yang melonjak hingga akhirnya berhasil menepis anak panah. Namun tak lama ledakan terdengar bersamaan dengan banyaknya sosok hitam yang muncul menghalangi jalur ke kota Tianbei. Dua lelaki tua di depan kelompok sosok hitam adalah orang-orang yang paling dikhawatirkan oleh Han Chong dan yang lainnya. Kedua orang tersebut mengenakan jubah merah dengan lencana berwarna merah serupa di dada mereka. Secara alami kelompok Han Chong mengetahui bahwa mereka berasal dari klan Hong. Tidak setelah itu salah satu sosok melirik ke arah kereta yang berisi Han Sui di dalamnya. Dia tertawa kemudian meminta Han Sui untuk keluar karena tujuan mereka ke sini adalah untuk menemuinya. Seketika pintu kereta pun perlahan dibuka dan Han Sui yang cantik dengan wajah dingin perlahan turun dari kereta.
Tatapannya yang dingin saat ini menatap ke arah kedua lelaki tua yang sedang tertawa. Han Sui segera berkata bahwa sungguh tak terduga kedua yakni Ketua Hong Mu dan Ketua Hong Li datang hanya untuk menangkap seorang gadis kecil sepertinya. Secara alami menyadari bahwa kedua sesepuh dari klan Hong ini memiliki kekuatan di sekitar bintang 4 Do Huang. Mereka bahkan dikatakan lebih kuat dari Siamang yang telah memblokir jalannya sebelumnya. Sekarang keduanya telah bertindak bersama-sama dan kemungkinan ia akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dalam situasi ini. Setelah itu Hong Li berkata bahwa Han Sui harus mengikuti perintah dan ikut pergi bersamanya. Menanggapi hal itu Han Sui pun terlihat marah kemudian dengan segera mengeluarkan pedangnya. Hong Li segera menggelengkan kepalanya saat melihat Han Su berusaha untuk melawan, ia pun segera melangkah maju dan seketika muncul di depan Han Sui. Dengan lambaian tangannya seketika angin panas dan kuat yang membawa aura bertekanan memblokir semua jalan mundur bagi Han Sui. Kepuncatan segera muncul di wajah Han Su saat ia melihat Hong Li yang telah menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Han Sui menjadi semakin kesal kemudian mengayunkan telapak tangannya segera ke arah Hong Li. Ledakan seketika terjadi ketika dua telapak tangan melakukan kontak dan angin yang merembes keluar segera mengejutkan semua orang di sekitar mereka. Han Sui pun segera mundur beberapa langkah akibat kekuatan dari benturan yang telah terjadi. Sementara itu di sisi lain Hong Li segera berkata bahwa Han Sui memang dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk menerima satu telapak tangan darinya. Tidak heran jika Han Sui berhasil menarik perhatian dari tuan muda mereka. Setelah itu dengan segera ia pun melangkah maju dan sekali lagi muncul di hadapan Han Sui. Angin kencang seketika terasa seketika telapak tangannya hendak menyerang ke arah Han Sui. Ekspresi sedih dan terkejut seketika muncul di wajah Han Sui. Saat ia merasakan serangan Hong Li yang lebih ganas, angin kuat pun segera mendekat ke arah Han Sui hingga tiba-tiba kekuatan tak terlihat muncul, dan menghempaskan angin ke semua arah. Selain itu kekuatan tak terlihat juga menghempaskan Hong Li mundur beberapa langkah. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba tersebut menyebabkan semua orang merasa terpanahan. Han Sui tiba-tiba menoleh setelah terkejut dan tatapannya mengarah ke kereta yang berisi Sioyan. Kejadian yang tak terduga tersebut juga membuat Hong Li dan Hong Mu merasakan rasa terkejut. Salah seorang dari mereka segera berkata bahwa ini adalah permasalahan antara klan Hong dan klan Han. Karena itu mereka meminta pria misterius untuk tidak ikut campur tangan. Sementara itu di sisi lain kelompok Han Chong juga buru-buru melihat ke segala arah sementara tatapan kelompok Hong Li menyapu ke sekeliling. Pada saat ini mereka merasakan ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Jika mereka bertemu dengan seorang penolong saat pertama kali terjadi sesuatu maka mereka dapat menghubungkannya dengan keberuntungan mereka. Namun mereka benar-benar dapat bertemu dengan seorang pembantu pada saat yang kritis kedua kalinya. Dan hal ini benar-benar tidak logis ketika tatapan semua orang melihat ke sekeliling mencari keberadaan pria misterius. Tiba-tiba Xiaoyan pun keluar dari keretanya. Tatapan mereka pun segera beralih ke arah Xiaoyan yang baru saja turun dari kereta. Kelompok Han Chong benar-benar tercengang ketika mereka melihat Xiaoyan mengungkapkan dirinya. Saat ini kejutan dan ketidakpercayaan benar-benar melonjak dari mata mereka. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan merentangkan tangannya ke semua orang sebelum menghela napas tidak berdaya. Setelah itu Xiaoyan pun melangkah maju kemudian tubuhnya berhenti di samping Han Sui. Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Kemudian segera bertanya bagaimana keadaan dari Han Sui. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Han Su pun segera pulih kemudian bertanya apakah benar sosok misterius tersebut adalah Xiaoyan. Xiaoyan pun tanpa berdaya tersenyum kemudian berkata bahwa memang benar naluri seorang wanita sangatlah kuat. Han Chong yang berada tidak jauh segera kaget, hampir serangan jantung, tipes, muntaber. Mendengar percakapan Xiaoyan dan Han Sui dan Han Chong tidak pernah menyangka bahwa ahli misterius yang sering mereka bicarakan selama beberapa hari ini sebenarnya di dekat mereka. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia melihat keterkejutan di mata semua orang. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka akan membicarakan ini setelah semuanya selesai. Mereka pun mengangguk kemudian tatapan mereka segera beralih ke arah lain di mana Hong Li berada. Sementara itu di sisi lain Hong Mu bertanya siapakah sosok yang baru saja hadir. Hong Mu lanjut berkata bahwa tampaknya sosok tersebut cukup asing dan ia mengira sepertinya ini adalah pertama kalinya sosok tersebut berada di kota Tianbei. Hong Mu berkata apakah ia benar-benar yakin akan menyinggung klan Hong miliknya. Mendengar perkataan dari Hong Mu Xiaoyan pun segera berkata bahwa sepertinya mereka tidak akan sanggup untuk mengambil seseorang di hadapan Xiaoyan. Jelas perkataan tersebut mengandung ledekan kepada kedua orang yang berada di hadapannya.
Han Chong di samping segera terkejut dengan Xiaoyan yang tidak menjawab pertanyaan dan malah meledek mereka berdua. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Hong Mu pun seketika menjadi sangat marah dan berkata bahwa bocah tersebut memang benar-benar sangat sombong. Ia bertanya-tanya bagaimanakah sosok bocah sombong tersebut akan mengalahkan mereka sementara ada dua orang yang akan menghadapinya. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka dapat maju bersama untuk menghadapinya. Hansu seketika terkejut setelah mendengar ternyata dari Xiaoyan yang lanjut berjalan. Han Sue tiba-tiba merasakan keberanian yang tidak diketahui dan perasaan aman muncul dari hatinya. Sementara itu di sisi lain Hong Li yang benar-benar sangat marah setelah dipentakkan oleh serangan tak terlihat, segera mengepalkan tinjunya ia berteriak memerintahkan semua prajurit untuk bergerak dan memburu semua orang yang ada di hadapan mereka. Setelah mendengar teriakan dari Hong Li banyak sosok hitam dari belakang berteriak dengan sangat marah. Mereka segera melesat dengan aurat kuat yang menakutkan menyerang ke arah kelompok Han Chong. Ekspresi dari kelompok Han Chong pun sedikit berubah saat melancarkan serangan. Sementara itu Xiaoyan menghentikan langkahnya kemudian mengepalkan tinjunya. Energi tak terlihat dengan cepat menyebar saat Xiaoyan mengepalkan tangannya. Segera banyak sosok hitam yang menyerbu dengan niat membunuh di sekujur tubuh mereka pun berhenti. Tumbuh para pasukan berjubah hitam tiba-tiba memerah lalu tak lama mengeluarkan darah. Keterkejutan sama-sama terungkap di mata kelompok Han Chong setelah mereka melihat adegan tersebut mereka mengingat betul ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba berubah menjadi abu. Jika tidak kemungkinan orang-orang ini akan senasib dengan ular tersebut yang berubah menjadi debu. Sementara itu di sisi lain Hong Mu dan Hong Li pun bersiap dengan doki merah dan melesat ke arah Xiaoyan. Dua Do Huang datang menekan seperti badai menyebabkan Hansu dan yang lainnya merasakan tekanan panas. Keduanya melakukan penggabungan kekuatan membentuk api yang sangat panas. Menyadari hal itu Xiaoyan berkata bahwa penggabungan tersebut tidaklah buruk namun api tidak akan berpengaruh terhadapnya. Setelah itu Xiaoyan pun menjentikkan jarinya kemudian api hijau segera melonjak membentuk piton yang sangat besar berhadapan dengan mereka. Ledakan keras pun segera terjadi setelah kedua serangan saling bertabrakan. Api merah besar yang membentuk naga seketika ditelan oleh api hijau yang ukurannya sangatlah kecil. Setelah itu Xiaoyan melambaikan tangannya dan api hijau segera ditarik setelah menelan api merah yang sangat besar. Xiaoyan segera merubah api hijau menjadi petir yang langsung melesat ke arah keduanya. Tabrakan keras kembali terjadi dengan api yang berbentuk petir menabrak dada keduanya. Melihat hal tersebut kelompok Han Chong mengeluarkan seruan saat mereka melihat Hong Li dan Hong Mu terpental. Sementara itu Han Sue langsung benar-benar sangat terkejut dengan kemampuan asli yang dimilikinya Xiaoyan. Melihat usia tidak tampak jauh terpaut dengan Han Sue namun kemampuan Xiaoyan yang saat ini benar-benar sangat menakutkan. Bahkan Hong Li dan Hong Mu dua ketua dari klan Hong yang memiliki reputasi cukup kuat di kota Tianbei, sebenarnya dapat dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Dengan bakat dan pencapaian seperti itu kemungkinan besar Xiaoyan tidak akan kalah dengan Hon Chen dari klan Hong. Sementara itu di sisi lain Hong Mu segera berkata bahwa kekuatan pemuda tersebut benar-benar terlalu kuat. Oleh karena itu hal yang terbaik saat ini adalah mereka pergi dari medan pertempuran. Menyadari hal itu Hong Li pun segera mengangguk kemudian mereka mengeluarkan sayap doki dan melesat pergi. Melihat hal itu Xiaoyan menggelengkan kepalanya kemudian segera berteriak bahwa karena mereka sudah menyerang maka mereka tidak akan pergi dengan mudah. Tak lama api tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya dan teriak menyebar ke segala arah. Energi tak terlihat segera menangkap kedua orang yang telah melarikan diri seperti kilat. Seketika tubuh keduanya pun tiba-tiba menegang dan seteguk darah panas keluar dari mulut mereka. Sebelum mereka punya waktu untuk melarikan diri tiba-tiba Xiao yang tepat berada di belakang mereka seperti hantu. Dengan jentikan jarinya angin segera bertiup dan pemandangan keduanya menjadi gelap. Kejadian tersebut berlangsung begitu cepat membuat Han Sue dan yang lainnya tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka hanya mengetahui tiba-tiba dua sosok tubuh melesat menghantam tanah di hadapan mereka. Setelah itu tiba-tiba sosok Xiaoyan pun berdiri tegak di hadapan mereka. Xiaoyan segera berkata bahwa ia akan meninggalkan kedua orang tersebut untuk mereka. Hansu pun seketika menundukkan kepalanya dan melihat wajah pucat Hong Mu dan Hong Li di hadapannya. Hansu melihat mereka tidak tahu hidup atau telah mati.